Nomor Pandawa BPJS Kesehatan ada di 0811181652 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode keempat JKN Talks with KC Tegal. Nah, di podcast kita yang keempat ini kita akan membahas alur layanan administrasi di BPJS Kesehatan Cabang Tegal. Tentunya ini penting sekali untuk Sobat Jakwir JKN dimanapun Anda berada, bahwa untuk memastikan pelayanan kesehatan dipenuhi. Nah, itu kita perlu tahu nih, alur layanannya kalau di kantor BPJS Kesehatan Cabang Tegal itu seperti apa. Nah, bersama saya kali ini kita kedatangan tamu narasumber, yaitu Ibu Siti Purwaningsih, Koordinator Frontliner BPJS Kesehatan Cabang Tegal. Tapi mungkin lebih akrab disapa dengan Mbak Ning kali ya. Ya, oke, selamat datang Mbak Ning. Apa kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dwita. Saya baik-baik aja. Senang bisa bergabung di podcast ini. Oke Mbak, kita juga senang sekali mendengar suaranya Mbak Ning ya di Jumat sore ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih Mbak, kita mulai dari awal aja. Kita bisa dijelaskan nggak Mbak sedikit tentang layanan administrasi apa saja yang tersedia di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tegal ini? Baik Mbak Dwita maupun Sobat Jakwir BPJS Kesehatan, untuk layanan administrasi di kantor BPJS Kesehatan kita banyak sekali ya Mbak ya, banyak sekali layanan yang bisa diakses sama peserta Jakwir BPJS Kesehatan kantor cabang Tegal. Yaitu untuk layanan sendiri kita bisa untuk pendaftaran peserta baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali status kepesertaan atau perubahan perbaikan data peserta. Untuk pengurangan anggota keluarga juga bisa, atau pengaktifan kembali nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayarnya, sehingga apabila namanya kita virtual account ya Mbak, jadi kalau misalnya ada peserta tuh yang harusnya dibayarkan sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan tetapi kemungkinan lupa ya, jadi VA-nya itu udah ketutup, kita bisa juga untuk mengupdate iuran yang tertutup tersebut. Dan yang kemudian kita juga untuk pengurusan klaim untuk pelayanan kesehatan gitu Mbak Dewita. Oke, oh banyak ya Mbak ya yang bisa disediakan di layanannya di BPJS Kesehatan sendiri ya di kantor. Nah, tapi Mbak kalau kita peserta nih ya yang datang di kantor cabang Tegal itu sendiri, alur masuknya itu seperti apa Mbak? Oke, untuk alur kepengurusan administrasi apabila ada peserta yang datang ke kantor cabang Tegal itu sangat mudah sekali Mbak. Jadi kita memang sekarang ini kita udah sangat sangat mudah untuk mengakses pelayanan kesehatan di kantor cabang. Biasanya kalau peserta datang ke kantor cabang itu peserta akan disambut sama petugas security kami yang tentunya amat sangat ramah terhadap peserta. Nanti disitulah petugas security akan menanyakan tentang kebutuhan peserta dan persyaratannya. Setelah persyaratannya terpenuhi ya Mbak, sudah lengkap, nanti peserta akan dikasih yang namanya nomor antrian. Nomor antrian itu sesuai dengan nomor kedatangan peserta Mbak. Jadi setelah peserta dikasih nomor antrian, peserta akan menunggu, kemudian peserta akan dilayani oleh frontliner kami, yang tentunya frontliner kantor cabang Tegal itu cantik, ganteng, dan ramah Mbak. Tentunya sudah punya ada apa namanya protap apa sih Grooming grooming checklist ya. pelayanan peserta. Iya, checklist Jadi pelayanan memang peserta ya. frontliner kami itu Sudah pasti sudah sesuai standar dengan ya. iya betul. Oke, tadi kan dibilang peserta datang pertama itu menemui security ya. Ya, Nah, security ini berarti punya kemampuan untuk apa ya, pengetahuan tentang
pelayanan administrasi juga sudah cukup ya, Mbak ya? Iya, jadi gini Mbak, security kami kita udah mempunyai standar pelayanan terhadap peserta. Mm-mm. Jadi apa sih yang harus dilakukan sama security kami ketika peserta itu datang? Salah satunya kita harus ada salam cuaca Mbak. Oh gitu. Iya, jadi salam cuaca itu pasti harus di apa ya namanya ya, harus disampaikan sama security pertama kali masuk. Cuaca yang kayak gimana ini? Ya, Hujan? tergantung. Enggak. Enggak, Oh Mbak. enggak, oke. Masa salam hujan? Iya. Nggak ada ya. Iya, saya kira cuaca Oke, hujan. Enggak. ya salam Oke. cuaca itu ya biasa Mbak Pagi. pagi, siang, sore gitu. Oke. Kemudian Mm-mm. Satpam juga sudah tahu dong apa yang harus ditanyakan sama peserta. Jadi kita ada standar layanannya Mbak, nggak sembarang loh kita melayani peserta. Misalnya contoh ada peserta ada satpam yang judes dan sebagainya ya kita harus evaluasi. Oh, berarti Kemudian kita juga ada uji pemahaman loh Mbak. Jadi kalau misalnya satpam itu tidak jadi suka di ujian juga security-nya ya? betul, yes, Luar iya biasa. betul harus itu Mm-mm. Mbak. Gitu ya Mbak Dewita ya. Oke, Mbak, kalau kita peserta ini kan sudah ditanyakan kebutuhannya di security ya, lalu dia mendapatkan nomor antrian. Nah, tentunya nomor antrian ini ada dibeda-bedakan atau semua kebutuhan peserta itu berada dalam satu antrian yang sama? Oke, baik. Untuk antrian sendiri kita ada 3 antrian. Yang pertama antrian A yaitu untuk antrian administrasi. Kemudian antrian B itu untuk informasi sama pengaduan. Kemudian kita ada nih yang namanya antrian prioritas, yaitu C, antrian C. Antrian prioritas itu antrian yang harus diutamakan, Mbak. Siapa itu peserta prioritas? Peserta prioritas itu yang pertama, misalnya nih ada peserta yang udah sepuh, udah tua nih Mbak. Kan nggak mungkin dong orang udah tua nungguin lama. Jadi kita memang prioritaskan. Kemudian ibu hamil. Ya, ibu hamil nggak boleh nunggu lama di ruang tunggu. Iya. Nanti takut ada apa-apa Mbak Iya, Dita. betul. Iya, kalau melahirkan di kantor gimana? Waduh, pastinya kita harus menyediakan Iya, ini ya, aduh, bidan ya. nah, Oke, bidannya nggak ada. nggak ada Kemudian ya. ada nih lagi misalnya yang apa namanya bawa anak Mbak. Bawa kan sekarang kayak gitu tuh banyak itu peserta baru melahirkan bayinya dibawa juga ke kantor apa nggak kasihan Iya, tuh iya, iya. iya jadi harus Jadi ada yang diprioritaskan harus ya. ada diprioritaskan. Kemudian ada disabilitas ya ya, betul. Kita juga sudah sediakan kursi roda loh Mbak sampai Oh, gitunya. Jadi BPJS Kesehatan ini juga memperhatikan penyandang disabilitas ya. Betul sekali. Luar biasa. Itu kalau yang di kantor cabang Tegal ya berarti ya Mm-mm. untuk itu layanan. Nah kalau selain kanal layanan yang tatap muka di kantor cabang Tegal, ada lagi nggak sih kanal layanan lainnya Mbak? Ada Mbak, kita itu sekarang mempermudah peserta. Jadi kanal layanan untuk peserta BPJS Kesehatan, kita ada 2 kanal layanan, yaitu kanal layanan tatap muka dan non tatap muka. Untuk kanal layanan tatap muka sendiri, kita biasanya melakukan pelayanan di kantor cabang maupun kantor kabupaten ya Mbak ya. Kemudian kita ada juga hadir di mall pelayanan publik di MPP di Kota Tegal ada, Kabupaten Tegal ada, Kabupaten Brebes ada. Kemudian kita ada BPJS keliling Mbak. BPJS keliling untuk bulan Desember sendiri kita hadir di Puskesmas Bumi Jawa, Puskesmas Kesambi, Polres Tegal, Puskesmas Margasari, Puskesmas Bojong, Puskesmas Bumi Jawa, dan kemudian kita juga ada PIPP FKTP dan PIPP FKTLR. Kemudian yang kedua kita ada kanal layanan non tatap muka. Di mana kanal layanan non tatap muka di sini yaitu bisa lewat website Aman JKN, Mobile JKN, BPJS Online, call center, QR kode, lapor, dan yang terakhir Pandawa, Mbak. Lah, di sini saya akan menekankan pelayanan lewat Pandawa. Kenapa? Karena pelayanan ini amat sangat memudahkan peserta, Mbak. Karena pelayanan lewat Pandawa bisa dilakukan dimanapun, baik di rumah, baik di kantor, di mana aja kita bisa sambil tiduran, kita bisa bekerja gitu loh, Sebentar. Mbak. Pandawa itu berarti pakai aplikasi apa ya Mbak ya? Nggak ada aplikasi kan semua sobat
Sobat Jakwir JKN kan pasti punya WhatsApp ya Mbak ya. Jadi bisa lewat WhatsApp aja. Kita bisa sambil tiduran, kita pengen daftar BPJS, udah deh. Kita tinggal klik Oke. aja di Pandawa aja. Oke. Ada Nomornya, Mbak, nomornya lah berapa? ini. Nomornya Sobat Jakwir BPJS Kesehatan, jangan lupa nomor Pandawa BPJS Kesehatan ada di 0811181652 kali. 0811816565. Wah, ada lagunya ya ternyata ya. Ada Jadinya Mbak. lebih mudah diingat ini tentunya dengan Iya, suara yang merdu betul. juga ini. Oke, Mbak, tadi kita balik lagi ke kalau jam operasional nih Mbak. Mungkin Sobat Jakwir JKN semua mungkin masih banyak juga yang bertanya-tanya nih, kalau layanan operasional di kantor cabang Tegal atau di kantor kabupaten itu jam berapa ya Mbak? Dan Oke. harinya? Ya, kami Sobat Jakwir JKN kami buka hari kerja dari Senin sampai dengan Jumat di jam 8 sampai jam 3 sore Mbak Dwita. Oke, berarti Iya, sama kita semua ya? nggak Sama ada ya? istirahat loh ya. Oh, Jadi iya. jam-jam ketika istirahat kita gantian. Oh, Jadi nggak ada tutupnya. mengutamakan Betul, peserta ya yang datang. Jadi peserta kalau misalnya jam istirahat, takut BPJS Kesehatan tutup, enggak, kita tetap buka Ya, aja mungkin waktu kan. ada yang di sela-sela kerja mungkin ya butuh ya. Nah, iya. kalau ini Mbak, yang banyak orang yang mungkin masih kadang-kadang suka bertanya-tanya nih, untuk prosedur pendaftaran peserta itu sendiri gimana Mbak? Prosedur pendaftaran peserta kita bisa ada dua cara ya, bisa misalnya kita lewat tatap muka bisa ke kantor BPJS atau kantor kabupaten maupun MPP maupun BPJS keliling. Kita hanya membutuhkan persyaratan identitas aja Mbak, identitas bisa kartu keluarga atau KTP. Kalau pendaftaran baru kita mewajibkan untuk adanya nomor rekening tabungan. Oke. Iya, Nomor cukup rekening itu aja tabungan. deh Oh, Mbak. gitu ya. Amat sangat simple, mudah. Oke. Ini nggak perlu fotokopi ya Mbak ya? Udah nggak Nggak diperlukan perlu, fotokopi ya? iya nggak perlu Oke, karena hanya sekarang kita ditunjukkan ya. sekarang kita cuma melihat aja, Baik. nanti berkas kita kembalikan lagi gitu. sama peserta. Nah, ini kalau nomor rekening ini harus ada isi rekeningnya nggak Mbak? Sebenarnya rekeningnya harus aktif. Oh, yang penting aktif Iya, ya. iya, Tiap iya. bulan ya. Isinya diisi cuma ya? 100.000 nggak apa-apa. Nggak dilihat ya? Nggak dilihat, kita nggak lihat kok Mbak saldonya berapa. Kita hanya Saldonya ngeliat nomor ya. MM pun juga kita nggak tahu. Kita M. cuma hanya M. Emper. Oke, Mbak, kalau tabungannya tadi bebas tapi ya? Bebas. Bebas ya, semua tabungan bisa. Oke, ya. Oke, Mbak. Nih kayaknya seru ya tentang karena layanan administrasi BPJS Kesehatan ini ya. Nah, ada nggak Mbak pesan untuk Sobat Jakwir JKN semua yang lagi mendengarkan podcast ini nih? Oke, baik. Sobat Jakwir, di sini saya ingin mengingatkan bahwa BPJS Kesehatan hadir untuk memastikan seluruh warga negara mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada pertanyaan atau kendala. Kami siap membantu. Oke, terima kasih sekali Mbak Ning atas waktunya. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat bagi semua pendengar podcast ini, khususnya Sobat Jakwir JKN. Nah, jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan informasi terbaru melalui akun resmi BPJS Kesehatan. Dan sampai jumpa di JKN Talks with KC Tegal episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.